Apa dalil Maulid Nabi? Disebutkan dalam Sahih Bukhari, disebutkan dalam syarah Sahih Bukhari Fathul Bari, ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Banyak kitab yang menyebutkan. Jadi dalilnya hadis tentang Nabi sampai di Madinah. Dalil yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu dalil kedua. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Kalau hadis pertama tadi Sahih Bukhari Muslim. Kalau hadis kedua ini Sahih Muslim. Dalil yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, belakang saya ini adalah asrama para santri tahfiz Quran Pondok Pesantren Nurul Azhar 1. Alhamdulillah dalam perjalanan panjang dari mulai tanah wakaf, rumah guru yang sekarang dipakai untuk asrama, karena ini akan ditempati insya Allah bulan depan. Kemudian ada pendopo, berjalan dengan lancar. Jamaah dimanapun berada yang selama ini mensupport program pembangunan pesantren Nurul Azhar di Riau, berkah selalu. Kita masih akan terus melanjutkan karena mencetak para penghafal Quran, para da'i menuju dakwah, menjadi juru dakwah di berbagai tempat, bil khusus di Riau. Mari kita support. Manjahaza ghazian, siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka sesungguhnya dia sudah berjihad fisabilillah. Kalau kita bukan da'i, kita bukan penghafal Quran, dengan mensupport pesantren Nurul Azhar, maka kita sudah ikut berperan dalam dakwah. Mari kita bantu. Donasi kita salurkan melalui Bank Riau Kepri Syariah, nomornya 82021666661, atau Bank Syariah Indonesia 147 6-nya 7 kali 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bank Muamalat 2210 666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfernya 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid rahmatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majelis ilmu kita pada malam ini, kita bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita bertemu kembali dalam kajian rutin di setiap hari Rabu pertama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, di bulan ini kaum muslimin pada umumnya bergembira. Bulan Rabiul Awwal, bulan di mana dilahirkan manusia termulia di permukaan bumi. Oleh mayoritas ulama, untuk menunjukkan syukur kepada Allah, maka diperingati, diingatkan tentang pribadi yang mulia yang akan dijadikan sebagai teladan
Oleh karena itu di bulan Rabiul Awal ini semangat ibadah meningkat, karena mencontoh, karena menjadikan Nabi sebagai teladan. Meskipun sebahagian kalangan menilai Maulid Nabi ini sebagai sesuatu yang dilarang dalam agama, khususnya lagi ulama-ulama di Saudi. Tapi kalau kita melihat negara-negara yang mayoritas umat Islam di dunia ini, di mana kita sebut Maroko, Tunisia, Aljazair, Yaman, selain Saudi lah, semua mereka buat kegiatan Maulid Nabi. Dan mereka melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa dalil. Mereka melakukan ini berdasarkan hadis-hadis Nabi, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Hadis Nabi yang mana yang menjadi dalil bahwa kegiatan Maulid Nabi itu disyariatkan, dibenarkan? Hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Siapa yang menyebutkan bahwa hadis itu adalah dalil Maulid Nabi? Imam As-Suyuti. Siapa Imam As-Suyuti ini? Ulama besar. Dia kalau sudah bergelar imam, kalau ulama dia diberi gelar imam, itu udah levelnya mujtahid. Artinya dia bisa mengistimbatkan hukum sendiri, dibaca Quran, dibaca hadis, bisa dia menentukan ini hukumnya. Mujtahid. Bahkan kalau kita lihat Imam As-Suyuti ini dalam biografinya, ulama yang cerdas, yang memiliki kekuatan hafalan. Bahkan dia diberi gelar Al-Hafidh, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Karena kalau disebut ulama itu bergelar Al-Hafiz, artinya dia menghafal ratusan ribu hadis. Al-Hafiz. Kalau di tempat kita Al-Hafiz hafal Quran. Hafal Quran itu sudah pasti, para ulama itu sudah jelas. Mereka hafal Quran sejak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8, 9, 10. Memang sejak kecil sudah hafal. Tapi menghafal hadis tak semua orang bisa. Menghafal Quran, walaupun dia bukan ulama, banyak juga yang hafal Quran. Tapi untuk hafal hadis tak semua orang. Mereka orang-orang pilihan Allah. Apa kata Imam Jalaluddin As-Suyuti? Hafiztu mi'atai alfin hadithin. Saya menghafal, dalam pikiran saya ini ada lebih kurang 200.000 hadis. Kata Imam As-Suyuti. Dalam diriku ini ada hafalan 200.000 hadis. Lau wajadtuhu alfa mi'ah. Kalau aku jumpai lagi ada, andaikan ada lagi hadis itu 100.000, la hafiztuhu, pasti akan kuhafal juga itu. Karena kecerdasannya. Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dia punya kitab. Ada kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, kitab Ulumul Quran. Dia punya kitab Tafsir Al-Jalalain. Disebut Jalalain artinya dua jalal. Yang pertama Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua Jalaluddin Al-Mahalli. Maka disebutlah Jalalain. Rakaatain, 2 rakaat. Jalalain, 2 jalal, bukan jalan lain. Walaupun ada orang pelesetan kan, jalan lain itu apa artinya? Jalan lain gitu. Maka yang benar 2 jalal, karena 2 ulama itu sama-sama Jalaluddin namanya. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini
kalaulah dia mau buat mazhab sendiri, sudah bisa itu. Apa mazhabnya? Mazhab As-Suyuti. Tapi dia tak mau, karena dia mengaku, aku bermazhab Syafi'i. Tawadhu itu. Jadi ulama-ulama hebat sekalipun dia, tetap juga dia menghargai pendahulunya. Tiba-tiba ada orang hari ini, kata dia, saya tak perlu bermazhab. Sedang ulama besar itu aja perlu dia bermazhab, apalagi lah kita yang bukan ulama. Bermazhab itu maknanya berguru kepada ulama-ulama yang otoritatif, keilmuannya diakui, yang mu'tamad, yang sandaran ilmunya jelas. Itu makanya disebut kita perlu bermazhab, karena kalau kita bermazhab otomatis kita mengikut sunnah Rasulullah. Kalau orang mengaku dia tidak bermazhab, terus gimana dia proses belajar agamanya? Langsung ke Quran, langsung ke hadis. Yang menyampaikan hadis, yang menyampaikan Quran itu siapa? Kalau bukan guru-guru ulama yang sebenarnya mereka juga bermazhab. Jadi kalau dia katakan saya langsung ke hadis Bukhari, dia tak tahu yang mensyarah Sahih Bukhari itu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bermazhab Syafi'i. Langsung ke hadis. Ulama hadis itu bermazhab. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Imam As-Suyuti juga menulis kitab Al-Hawi lil Fatawi. Dalam kitab itu dijelaskanlah dalil maulid Nabi. Apa kata Imam As-Suyuti? Waqad zahara li takhrijuha ala aslin thabitin. Sudah jelas tampak nyata bagiku, sudah kuteliti hadis-hadis tentang ini, khususnya ma thabata fis sahihaini, yang terdapat dalam dua kitab sahih, maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Min anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Diriwayatkan bahwa Nabi ketika sampai di Madinah, Nabi menjumpai orang Yahudi, fawajadal yahuda yasumuna yauma Asyura. Mereka ternyata orang Yahudi ini berpuasa pada tanggal 10 Al-Muharram. Kita menyebutnya puasa Asyura. Asyura kata orang kita. Lalu kata Nabi, ayu yaumin hadza, ini hari apa? Kenapa kalian berpuasa tanggal 10 ini? Orang Yahudi menjawab, hadza yaumun azim, ini hari besar. Najjallahu Musa min Fir'aun. Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram ini. Fanasumuhu syukran lillah, maka kami berpuasa untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Oh, jadi orang Yahudi itu tahu juga dia Allah. Tahu. Orang Yahudi itu kenal, tahu dia bahwa Tuhan yang dia percaya itu Allah. Cuma Allah yang dipahami orang Yahudi ini berketurunan, itu aja bedanya. Siapa anak Allah? Kata orang Yahudi, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Kalau dalam Islam, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Orang Nasrani pula mengatakan wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih, Isa Al-Masih anak Allah. Dia percaya kepada Allah, tapi Allah yang dia percayai ini tidak layak untuk diyakini begitu. Punya keturunan, punya partner, punya pasangan. Orang musyrik jahiliyah juga begitu. Mereka meyakini Allah itu punya pasangan. Allah itu jantan menurut orang musyrik ini. Yang pasangannya itu betina, namanya Lata. Allah, Lata, Aziz, Uzza, Jibti, Naham, itu pasangan-pasangan Tuhan itu menurut orang-orang musyrik. Maka kata Allah Ta'ala, lam wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak serupa dengan makhluk. Kalau yang berketurunan berpasangan itu makhluk, Allah tak boleh diserupakan dengan makhluk. Nah, ternyata orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram
dan dia mengaku di hadapan Nabi, fanasumuhu syukran lillah, kami berpuasa tanggal 10 ini menunjukkan rasa syukur kepada Allah karena diselamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Dijawab Nabi, apa kata Nabi? Fanahnu ahaqqu bikum bi Musa, kami lebih berhak berpuasa tanggal 10 itu dari kalian, wahai orang Yahudi. Kalian meyakini Allah berketurunan, tauhid kalian enggak jelas. Nah, maka yang berhak untuk mensyukuri nikmat diselamatkan Nabi Musa ini dengan puasa, kamilah yang lebih berhak, kata Nabi. Maka sahabat-sahabat Nabi itu berpuasa tanggal 10 Muharram. Sampai hari ini kita pun berpuasa tanggal 10 Muharram. Apa tujuannya itu? Mensyukuri nikmat diselamatkannya Nabi Musa. Lalu kata Imam As-Suyuti, fayustafadu minhu fi'la syukri lillah ala ma man bihi fi yaumin muayyan. Maka diambillah hukum dari peristiwa ini, boleh mensyukuri nikmat Allah pada hari tertentu, min isda'i ni'matin, karena dianugerahkan nikmat oleh Allah Ta'ala, au daf'i naqmatin, atau dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari bencana, dihindarkan dari penyakit, dihindarkan dari yang tak baik, boleh mensyukuri nikmat Allah karena itu. Wa yu'adu dzalika fi nazirin dzalikal yaum min kulli sanah, dan diulang mensyukurinya itu setiap tahun. Jadi kalau ada orang bersyukur, bergembira di bulan Rabiul Awal mengingat terselamatnya dilahirkan Nabi ke permukaan bumi, itu adalah wujud syukur kepada Allah Ta'ala. Lalu kata Imam As-Suyuti ini masih nih, kata dia, wasyukru lillah yuhsalu bi anwa'il ibadah. Adapun bersyukur kepada Allah bisa dilakukan dengan bermacam-macam ibadah. Bersyukur atas nikmat Allah itu wujudnya banyak. Apa contohnya? Kas sujud, seperti sujud. Banyak salat sunnah, itu wujud syukur. Termasuk sujud itu sendiri, sujud syukur namanya bahkan. Kemudian apalagi? Wasyam, berpuasa. Puasa itu juga wujud syukur. Apalagi? Wassadaqah, bersedekah. Itu wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan. Wattilawah, membaca Quran, itu wujud syukur. Makanya kalau buat acara Maulid Nabi diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikut ini kita dengarkan gema wahyu ilahi. Biasanya Ustaz Mukhtar tuh menyampaikan itu. Disampaikan oleh qori, baca Quran, tilawah, itu wujud syukur. Wa ayyu ni'matin a'zamu minan ni'mah bi buruzi hadzal nabiyyir rahmah fi dzalikal yaum. Adakah nikmat yang lebih besar dari nikmat dilahirkannya Nabi pembawa rahmat? Sampai-sampai Nabi Muhammad ini digelar oleh Imam As-Suyuti Nabiyyur Rahmah, Nabi pembawa rahmat, Nabi rahmat. Maksudnya Nabi pembawa rahmat, memang Nabi Muhammad ini diutus untuk membawa rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memang untuk alam semesta. Mana yang lebih besar nikmat diselamatkan Nabi Musa atau terselamatnya Nabi lahir di muka bumi ini yang membawa rahmat untuk alam semesta? Tentulah lebih besar nikmat diselamatkannya Nabi lahir untuk membawa rahmat di alam semesta. Nah, itu dalilnya. Jadi dalilnya hadis tentang Nabi sampai di Madinah. Dalil yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, itu dalil pertama tentang puasa Asyura dikaitkan dengan mensyukuri nikmat Allah sekali setahun. Yang kedua, bahwa dalam hadis disebutkan Nabi itu ternyata mensyukuri nikmat lahir. Kapan? Mengapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Nabi jawabnya,
zaka yaum wulidtu fihi. Pada hari Senin itu aku dilahirkan. Berarti Nabi ingat hari lahirnya. Mengingat lahir dengan bersyukur. Cara bersyukurnya dengan puasa. Mengingat lahir itu bahasa Arabnya maulid. Ingat lahir itu maulid. Zaka yaum wulidtu fihi. Pada hari itu aku dilahirkan. Jadi sebenarnya kita buat maulid itu mengingat lahir Nabi, tetapi yang mau kita ambil adalah bagaimana mencontoh akhlak Nabi, bagaimana menjadikan Nabi sebagai teladan kita. Nah, itu sebenarnya yang ingin dilakukan ketika dibuat kegiatan maulid Nabi. Itu dalil kedua. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Kalau hadis pertama tadi Sahih Bukhari Muslim. Kalau hadis kedua ini Sahih Muslim. Dalil yang ketiga, dalil ketiga ini Al-Quran. Tak tanggung-tanggung nih dalilnya. Bukan hanya dalam hadis, dalam Quran ada maulid Nabi. Orang bertanya-tanya, masa iya dalam Quran ada maulid Nabi? Mana dia? Surah Ibrahim ayat 5. Lihatlah nanti dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Wa dzakkirhum. Wa dzakkirhum, ingatkan mereka, ingatkan umat ini. Apa yang diingatkan kepada umat ini? Bi ayyamillah. Hari-hari Allah. Ingatkan tentang hari-hari Allah. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah? Rupanya Nabi pernah menjelaskan apa maksud hari-hari Allah. Kalau kita memahami teks terjemahan Al-Quran itu, ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Kita bingung. Mana hari-hari Allah? Hari Ahad hari Allah, Senin, Selasa, semua hari Allah. Tapi yang dimaksud hari-hari Allah ternyata sudah dijelaskan oleh Nabi, disebutkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Apa kata Nabi ketika menjelaskan makna ayyamillah? Bini'amillah. Yang dimaksud hari-hari Allah adalah nikmat-nikmat Allah. Ingatkan umat ini tentang nikmat-nikmat Allah. Adakah nikmat yang lebih besar dari nikmat dilahirkannya Nabi Muhammad? Nah, itu dalilnya seperti itu. Cuma orang-orang yang menolak maulid ini, dia tak mau ada kata hari-hari Allah situ. Dia maunya kata hari Allah itu diganti dengan maulid Nabi. Ingatkan mereka tentang maulid Nabi. Nah, kalau begitu baru mau. Tapi kalau hari-hari Allah ini masih umum ini katanya. Jadi memang orang-orang yang menolak itu dia kaum tekstualis. Dia ingin teksnya harus jelas baru kami mau ngamalkan. Padahal hari-hari Allah, nikmat-nikmat Allah itu banyak. Salah satunya dan yang terbesar, nikmat terbesar itu dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyam. Ayyam itu artinya hari-hari. Kalau hari, yaum. Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Sayyidul ayyam, induk hari, hari Jumat. Walaupun ada juga orang kalau sayyidul istighfar, induk istighfar. Kalau sayyidul ayam, induk ayam katanya. Itu ada juga orang yang salah-salah mengartikan. Itu dalil yang ketiga. Sekarang yang keempat. Surah Yunus ayat 58. Allah Ta'ala berfirman, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, rahmat Allah maksudnya, dan dengan rahmatnya, dan karena rahmat Allah ini, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Karena rahmat Allah itu, karena adanya rahmat Allah itu, seharusnya mereka bergembira. Hendaklah mereka bergembira. Orang beriman itu kalau dicurahkan rahmat Allah, dia bergembira.
apakah Nabi Muhammad itu membawa rahmat bagi alam semesta? Iya. Berarti lahirnya Nabi Muhammad itu tanda bahwa Allah akan menganugerahkan nikmat rahmat kepada kita. Hendaklah kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad itu. Itu dalilnya. Memang tak ada kata maulid di situ. Tak ada kata maulid. Tapi kelahiran Nabi itu salah satu rahmat Allah, salah satu nikmat Allah. Hendaklah mereka bergembira, maka dibuatlah kegiatan. Sebahagian masjid kan buat kegiatan, sekolah-sekolah, pertandingan azan. Itu anak-anak tuh gembira-gembira anak tuh. Pertandingan baca Quran, musabaqah hifzil Quran, tanding hafalan Quran, surat-surat pendek. Itu dalam rangka apa? Bergembira dengan kelahiran Nabi. Makanya kalau di Mesir itu kawan-kawan kita yang kuliah di sana, bulan Rabiul Awal ini bulan yang paling ditunggu-tunggu. Kenapa? Semua orang bersedekah. Tak ada lagi itu masuk ke rumah makan bayar. Kenapa? Semua orang kasih. Masa keluar dia dari asrama, apa nih Syekh? Hadza sadaqah, hadhihi sadaqah. Sadaqah khusus. Kenapa bersedekah? Maulidun Nabi, Maulidun Nabi. Bulan Rabiul Awal, bulan bersedekah, bulan berbagi. Nah, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan itu wujud kegembiraan kita di bulan lahirnya Nabi ini, banyak-banyak melakukan kebaikan. Itu dalil yang keempat. Sekarang dalil yang kelima lagi. Sekarang kenapa ceritanya tentang dalil? Karena banyak orang sekarang ini tak mau melakukan amalan karena tak tahu dalil. Apalagi pas ditanya, Bapak buat maulid nih, apa dalilnya? Dari dulu dah maulid kan. Biasanya orang kalau tak tahu kan itu jawabannya. Nah, sekarang diberi dalilnya. Berapa dalil yang kita bahas hari ini? Ada 6. Sekarang dah 5 nih. Habis 5 nih 6. Habis 6 ini selesai kajian. Masuk waktu Isya. Insya Allah kita selesaikan 6 dalil ini. Habis itu kita diskusi kalau masih ada waktu. Dalil yang kelima, surah Maryam ayat 15. Di situ dijelaskan, kata Allah Ta'ala, wasalamun alaihi yauma wulida. Nah, kalau tengok Quran, wasalamun, keselamatan, alaihi, atasnya, yauma wulida, pada hari ia dilahirkan. Siapa yang dimaksud? Nabi Yahya. Terus apa hubungannya dengan maulid Nabi? Kalau Nabi Yahya saja diucapkan selamat atas kelahirannya, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Tentulah lebih tinggi lagi kedudukannya dibandingkan Nabi Isa atau Nabi Yahya. Makanya biasanya kaidah ini berlaku kalau kita mengkaji usul fikih. Dia pakai qiyas aulawiyah namanya. Qiyas aulawiyah itu sesuatu dikiaskan. Mana yang lebih prioritas gitu, lebih unggul. Maka biasa contoh qiyas itu biasanya oleh para ulama dicontohkan ketika memukul orang tua, menempeleng orang tua. Mana dalilnya larangan menempeleng orang tua? Tak ada. Apakah berarti tak ada tuh bermakna boleh menempeleng orang tua? Tidak juga. Terus mana dalil larangannya? Dalil larangannya bukan menempeleng. Terus fala taqul lahuma uffin, janganlah engkau berucap kepada orang tuamu. Diambil hukum. Kalau mengucapkan saja tidak boleh, apalagi menempeleng. Itu namanya dalil. Jangan setiap dalil itu harus teksnya apa, menempeleng, cari dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, tak jumpa. Tapi dalilnya tadi jangan mengucapkan Nah sama, kalau Nabi Yahya saja disebut ucapan selamat atas kelahirannya, apalagi Nabi Muhammad, walaupun tak disebutkan dalam Quran. Karena kalau saking mulianya tak perlu disebutkan lagi, sudah maklum.
Itu namanya kajian usul fikih. Kita ngaji tentang fikih, qiyas jali, qiyas aulawiyah, ada kaedah-kaedah hukum semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau dah 6 nih jamaah dah siap-siap. Habis nih selesailah kajian Ustaz. Sudah disebutkan tadi bocorannya 6 cuma yang mau dibahas. Jadi kalau dah 6 siap-siap mau selesai nih. Nah, yang terakhir, yang ke-6, apa dalil Maulid Nabi? Disebutkan dalam Sahih Bukhari, disebutkan dalam syarah Sahih Bukhari Fathul Bari, ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Banyak kitab yang menyebutkan. Ada juga dalam kitab Al-Musannaf Imam Abdurrahman As-San'ani, diriwayatkan ketika Aminah sesaat akan melahirkan, berpesanlah Abu Lahab kepada Suwaibah. Suwaibah ini hamba sahaya. Hamba sahaya itu bahasa lainnya budak. Tapi bukan budak Bengkalis. Kalau budak Bengkalis itu bukan hamba saya, itu budak itu panggilan untuk orang Melayu, anak-anak gitu. Budak nih, ya bukan itu maksudnya. Hamba sahaya ini dia orang yang diperintah, bahkan disuruh bunuh dirinya, dibunuhnya dirinya. Saking taatnya sama tuan majikannya. Nah, itu hamba sahaya. Suwaibah dipesankan oleh majikannya Abu Lahab, yang dalam Quran itu tabbat yada abi lahabin wa tab, itu Abu Lahab. Berpesan dia kepada Suwaibah, wahai Suwaibah, sepertinya Aminah ini dah nampak tanda-tanda akan melahirkan, tetapi saya punya keperluan. Nanti kalau benar dia sudah melahirkan, beritahu saya cepat. Keluarlah Abu Lahab, ada keperluan di luar. Ternyata tepatnya hari Senin itu 12 Rabiul Awal, lahirlah manusia termulia itu. Tiba-tiba Suwaibah bergembira, sangat bergembira dia. Dikejarnya lah tuannya, majikannya tadi. Sampai akhirnya keluar dia mencari mana tuan majikan Abu Lahab. Akhirnya jumpalah dia dengan Abu Lahab. Wahai tuanku Abu Lahab, Aminah sudah melahirkan, ponakanmu sudah lahir. Karena kan Abu Lahab ini paman Nabi, saudara dari ayah Nabi, saudara Abdullah, saudara Abu Talib, saudara Abbas bin Abdul Muttalib. Apa yang terjadi? Betapa gembiranya Abu Lahab mendengar Aminah sudah melahirkan. Apa kata dia? Wahai Suwaibah, karena engkau memberitahu bahwa Aminah sudah melahirkan, saat ini juga engkau kubebaskan dari hamba sahaya, merdeka. Tak lagi menjadi budak, berubah menjadi merdeka. Dibebaskan dari perbudakan itu sesuatu yang besar. Karena gembira dengan kelahiran Nabi. Apa yang terjadi? Setelah wafat, setelah meninggal Abu Lahab ini, walaupun sudah dikecam oleh Allah dalam Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, sampai perlu ada satu surah namanya surah Al-Lahab. Setelah meninggal, apa yang terjadi? Abbas, saudaranya, paman Nabi, bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Bagaimana keadaanmu Abu Lahab? Saya tersiksa dalam api neraka. Terus, tapi ada yang membuat saya gembira. Masuk neraka kok gembira? Karena setiap hari Senin azabku diringankan karena pernah bergembira dengan lahirnya Muhammad. Begitu kata. Dan itu diabadikan dalam Sahih Bukhari. Dan itu disyarahkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, lalu dijelaskan oleh Al-Hafiz Syamsuddin bin Al-Jazari
dijelaskan dalam apa makna hadis ini. Bahkan seorang Syekh Samsuddin Ad-Dimashqi mengatakan, "Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu." Kalau orang yang jelas-jelas kafir, jaa zammuhu, bahkan dikecam lagi. Tabbat yadahu fil jahimi mukhlida. Celakalah dia, celakalah kedua tangannya, masuk ke dalam api neraka mukhlida, selama-lamanya dia dalam neraka. Ata annahu fi yaumil itsnaini daima. Tetapi setiap hari Senin yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada, diringankan azabnya karena pernah bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Famazzannu bil 'abdil ladzi tula umrihi, bagaimana kiranya seorang hamba Allah yang sepanjang hayatnya bi ahmada masruran wa mata muwahhidan, sepanjang hayatnya selalu bergembira dengan kelahiran Nabi, maka tentulah dia mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. Sedangkan orang kafir seperti Abu Lahab saja dapat keringanan azab, apalagi hamba Allah yang sepanjang hidupnya, hamba Allah yang sepanjang hayatnya bergembira dengan kelahiran Nabi, tentulah dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Cuma tidak cukup gembira saja, mentang-mentang gembira ini bagus, pokoknya asal bulan Rabiul Awal gembira, habis itu tak usah sholat, Ramadan tak usah puasa, kemudian tak usah berzakat, kan dah gembira dah. Kalau hanya gembira berarti nanti satu tempat dengan Abu Lahab. Jadi kita tak cukupkan dengan gembira, tapi bergembira itu ada kebaikannya. Maka bergembira dengan kelahiran Nabi ini bahagian dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Itulah 6 perkara, dalil-dalil yang bisa kita kaji untuk menjelaskan mengapa perlu ada Maulid Nabi. Selesailah sudah kajian kita. Habis ini kita diskusi. Kalau masih ada waktu kita menjelang Isya, kita akan diskusikan. Ustaz ya? Masih lama kan? Tafadhal. Tidak terikat tentang Maulid Nabi ini. Ini kan cuma pendahuluan, muqaddimah. Hal-hal lain yang mungkin bisa kita diskusikan, kita berikan kesempatan menjelang masuk waktu fardu Isya, insyaallah. Tak ada, alhamdulillah. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena penyelamatan Nabi Musa dengan puasa. dengan berpuasa juga. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya Pak. Tidak ada yang tersinggung Pak dengan pertanyaan itu. Insyaallah tidak ada yang tersinggung. Bagus justru pertanyaan seperti itu. Mengapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Kata Nabi, zaka yaum wulidtu fihi. Pada hari Senin itu aku dilahirkan. Wa bu'ithtu fihi. Pada hari Senin itu aku dibangkitkan. Wa unzalu alayya. Pada hari Senin itu Al-Quran diturunkan kepadaku. Jadi sebab Nabi puasa Senin itu bukan hanya karena lahir, karena bermacam nikmat. Nikmat turunnya Quran, nikmat nanti dibangkitkan, nikmat dilahirkan. Oh, kalau begitu apakah setiap nikmat itu harus berpuasa? Tidak. Puasa itu salah satu jenis ibadah. Terus apa kata Imam As-Suyuti tadi? Yuhsalu wasyukru lillah yuhsalu bi anwa'il ibadah. Mensyukuri nikmat Allah dilakukan dengan bermacam-macam ibadah. Tadi dipangkalkan kita kaji. Apa di antaranya? Kas-sujud, di antaranya banyak salat-salat sunnah, sujud. Was-siyam, di antaranya puasa.
Was-shadaqah, di antara lainnya adalah sedekah. Seorang raja namanya Raja Muzaffar. Raja Muzaffar ini raja yang adil, pemberani. Disebutkan dalam kitab Imam As-Suyuti juga Al-Hawi lil-Fatawi, Raja Al-Muzaffar Abu Sa'id Kaukabari Ibni Zainuddin Ali bin Baktakin. Ketika acara maulid itu bersedekah luar biasa. Jadi orang seharusnya di bulan Rabiul banyak-banyak bersedekah. Apa yang disedekahkan oleh Raja Al-Muzaffar? Dalam kitab ini dijelaskan 5.000 kambing panggang. Belum ada lagi kita membuat 5.000 kambing panggang kan? Sedekahkan, makan. Sedekah makanan. Rakyat nih, karena dia raja, diajak rakyat, ayo kita makan, mensyukuri nikmat dilahirkannya Nabi Muhammad. 10.000 ekor ayam, bukan ekornya saja. 10.000 ekor, 10.000 ayam maksudnya. Sembelihkan, ada 10.000 ekor ayam, disembelihkan, bagikan, makan ayam, makan kambing. 100 kuda, 100.000 keju, 30.000 piring manisan. Wah, itu tuh acara besar itu, bersedekah. Bahkan dia buat kegiatan lomba menulis sejarah kehidupan Nabi. Itu wujud syukur. Kalau kita siapa kira yang mau ikut lomba menulis? Lomba menulis di Facebook mungkin banyak, tapi lomba menulis sejarah Nabi itu dilakukan. Dan yang memenangkan pertandingan itu, perlombaan itu, nama syekhnya Syekh Abdul Khattab bin Dihyah, menulis kitab At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nadhir. Apa hadiahnya? Yang lomba menulis sejarah Nabi ini, apa hadiahnya? 1.000 dinar. 1.000 dinar itu kalau diuangkan ke uang kita 2,5 miliar. Nah, itu hadiahnya. Coba buat nanti Ustaz. Buat acara lomba menulis tentang sejarah hidup Nabi. Begitu mereka dulu bagaimana takzibnya kepada Rasulullah, mengungkapkan kegembiraannya dengan kelahiran Nabi. Jadi kata Imam As-Suyuti, kita kan ngikut ulama, Pak. Kita ngikut ulama. Salah satu nikmat yang Allah anugerahkan itu disyukuri dengan puasa. Tapi puasa bukan satu-satunya cara untuk mensyukuri nikmat Allah. Bisa dengan bersedekah, salat sunnah, buat ceramah agama, baca berzanji, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Itu ibu-ibu paham tuh. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah. Oh, itu semangat. Itu kalau pahamlah kita yang kita baca itu bergetar hati, membicara tentang kehidupan Rasulullah. Begitu mengingat tentang kelahiran Nabi itu. Jadi banyak caranya, Pak. Salah satunya dengan puasa. Jangan pula nanti dipahami hadis itu karena Nabi lahir hari Senin, lalu dia puasa hari Senin. Lalu kita tengok akte kelahiran, lahir hari Jumat, puasa pula hari Jumat. Kita puasa Senin itu semata-mata ngikut hadis Nabi, mengikut Nabi karena dia puasa Senin. Bukan kita melihat lahir kita puasa di hari lahir, bukan itu maksudnya. Jadi itu salah satu cara, tapi banyak cara lain untuk menunjukkan sikap bersyukur. Yang hari Senin dah banyak juga dilakukan orang yang sudah melazimkan. Kita santri kita setiap Senin Kamis puasa. Santri kita baik yang di Sungai Pakning maupun yang di Kulim, setiap Senin dan Kamis puasa. Nah, udah biasa, udah lazim. Jamaah juga saya yakin banyak yang puasa. Berarti kita sudah menunjukkan sikap syukur. Tetapi syukur atas kelahiran Nabi itu bukan hanya dengan puasa, dengan amal-amal yang lain untuk menunjukkan wujud syukur.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada nikmat Allah yang dianugerahkan kepadamu, ungkapkan dengan amal-amal soleh. Banyak amal soleh yang lain. Itu Pak ya. Nah, itu. Saya kira jelas Pak ya. Baik. Itulah, tuntas sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Di luar ada kalender Hijriyah. Kalau ada jamaah yang mau bawalah. Cuma nanti ada di situ amplop. Untuk apa amplop itu? Diisi seterserahnya. Untuk apa pula diisi? Untuk menyelesaikan atap pembangunan pondok pesantren kita. Anak-anak santri itu masih belajar di luar, panas-panas. Lokalnya dah ada kemarin 3. 1 untuk ustadz pengasuh sama anak istrinya. Yang 2 lagi santri udah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 berpanas-panas belajar. Maka kita tak tega melihatnya. Akhirnya kita bangunkan, fondasi udah sampai, dan sekarang sedang mencari dana untuk atap. Berapa jumlah kebutuhan atap sama kedudukan apa namanya? Itu 105 juta. Tetapi sudah terkumpul 70 juta. Nah, itu pula enaknya kan Pak, jamaah ramai kan? Insya Allah yang 30 juta ini diselesaikan oleh Masjid Rahmatullah nampaknya. Nah, mudah-mudahan kita bisa bersamakan. Ya, kalau tak sedikit banyak. Insya Allah. Mudah-mudahan berkah rezeki jamaah semua. Kita mendoakan semoga selalu sehat walafiat. Saya 3 pekan ini sakit, tak bisa kemana-mana. Saya coba datang ke masjid di solat Jumat, udah mau sehat rasanya, balik sakit lagi. 3 minggu sakit. Tapi berkat doa jamaah alhamdulillah sudah fit. Ya, mudah-mudahan jamaah selalu sehat walafiat. Ya Rabbal. Terima kasih atas perhatiannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.